Oke guys, kali ini kita review bonsai sancang, dimana bonsai ini saya ciptakan, saya buat berdasarkan dari penilaian atau persyaratan yang diajukan oleh penjurian ya. Oke, jadi apa aja syarat-syarat yang diminta oleh juri. Jadi selama ini saya rangkum dan saya mencoba untuk menciptakan bentuk yang sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh para dewan juri ya. Oke, kita mulai dari paling bawah, pondasi namanya ya. Juri menyampaikan bahwa pondasi itu harus ya, yang pertama akar ya. Pondasi akar itu yang akarnya melingkar. Kita sudah berupaya untuk membuat akar yang melingkar ya. Jadi di sini kita melihat bahwa akarnya merata, melingkar. Kemudian seperti cakar elang ya. Nah, kita sudah mencoba untuk sesuai dengan yang disampaikan oleh dewan juri ya. Oke, cakar elang atau akarnya menyebar, melingkar ke segala arah ya. Atau mungkin ada yang menyebut seperti pelek mobil atau pelek sepeda motor ya. Kemudian juri mengatakan jangan ompong. Nah, oke, kita berusaha untuk menciptakan akar yang seimbang, artinya tidak ompong. Ompong itu misalkan ini kosong ini ya guys ya. Jadi ini ada, misalkan ini ada, ini enggak ada, misalkan seperti ini. Nah, itu mereka menyebut ompong. Nah, di sini saya sudah berusaha untuk menciptakan akar yang merata ya, menyebar merata, tidak ompong. Setelah ini kemudian mereka menyebut bahwa ada pinggangnya ya. Ini ukuran mame ke small nanti. Kalau bisa ke small akan ke small, tapi kalau sementara mame guys. Ini sekitar 20 cm. Ya, menyampaikan kalau ukuran mame itu ada pinggangnya. Nah, ini sudah saya buatkan pinggang dan pinggang idealnya 1 cm atau 1,5 cm katanya. Oke, saya buat 1 cm kurang lebih guys. Ini 1 cm sampai 1,5 cm. Ada pinggangnya, jadi sudah memenuhi syarat. Kemudian berikutnya disebutkan gerak dasar tangan ya. Tangan 1, 2, 3 back. Oke, tangan 1, 2, 3 back. Ini tangan 1, ini tangan 2, ini tangan 3. Kemudian back. Nah, ini adalah back. Jadi ini sudah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan, yang diajukan. Nah, tangan 1, 2, 3 back tidak sebatas itu, tapi disebutkan bahwa tangan 1 sama tangan 2 itu tingginya tidak boleh sama. Jadi yang lebih rendah adalah yang tangan 1. Jadi tangan 1 itu harus yang paling rendah. Oke, kita melihat ya di sini kita sudah mengupayakan tangan 1 dia lebih rendah. Ya, jadi begini guys. Ya, tidak boleh sama, apalagi tangan 1 lebih tinggi daripada tangan 2. Nah, ini keliru katanya. Ya, atau sama. Kecuali yang twin ya. Kalau batang twin itu sama, sejajar. Tapi ini kan ini informal ya. Informal itu batangnya dia berliku. Kalau formal kan batangnya lurus. Nah, ini batang berliku, ini informal. Dalam style informal itu batang pertama katanya harus lebih rendah daripada batang kedua. Dan cabang kedua itu harus lebih rendah daripada cabang ketiga. Nah, di sini sudah kita upayakan cabang kedua, tangan kedua ini lebih rendah daripada tangan ketiga. Tangan ketiga lebih rendah daripada tangan keempat. Nah, ini sudah saya upayakan untuk memenuhi itu. Kemudian untuk informal itu disampaikan bahwa tangan 1, 2, 3 itu harus bergantian. Jadi misalkan tangan 1 sebelah ini ya, ini kiri misalkan taruhlah. Habis kiri tangan 2 kanan. Tangan 3 kiri, tangan 4 kanan gitu. Nah, kadang kan ada kita melihat double ya, tangan 1 sebelah kiri, tangan 2 sebelah kanan, tangan 3 sebelah kanan. Nah, gitu kan. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan berarti tangan 1, 2, 3.
kiri kanan kanan gitu kan. Nah katanya harus yang diminta kiri kanan oke. Kita sudah mengupayakan. Bahkan ini sampai 4 ya, tangan 1 2 3 4. Saya buatkan tangan satu lagi. Dan juga backnya ini saya bikin 2 ya. Backnya ini sama ini, back atas juga back bawah. Oke, seperti ini. Terus kemudian ukuran ya, tangan satu harus lebih besar daripada tangan 2. Nah, cabang yang pertama ini harus lebih besar daripada yang tangan yang kedua. Tangan kedua harus lebih besar daripada tangan ketiga. Ya, ini sudah kita upayakan ya, ini lebih besar daripada ini. Ya, semakin ke atas semakin mengecil ya. Ya, dan proporsional. Kemudian batang utama harus jelas. Oke, ini batang utama, guys. Yang sini ya, batang utama harus jelas. Artinya jelas itu apa? Ukurannya harus lebih besar. Ya, jadi ada batang, ada tangan itu harus terpisah. Jangan sampai tangan lebih besar daripada batang utama, gitu kan? Kadang kan ada juga yang tangan itu membesar banget, bahkan melebihi batang utama. Jadi ini batang utama sudah kita buat ukurannya lebih besar. Ini dominan ya. Begitu guys. Setelah ini kemudian percabangan ya. Ya, cabang di sini tapi karena ini masih prospek, ini baru sampai di cucu ranting ya, sorry ya. Anak ranting ya. Ini batang utama, kemudian ini cabang. Ya, ini kita melihat ya, cabang, ini ranting. Nah, ini baru anak ranting. Kita baru mendapat anak ranting guys ya. Ini baru ini cabang. Kemudian ini habis cabang, ini ranting, ini 2. Ranting baru anak ranting, ini baru ke anak ranting. Terus kemudian ya ini setelah ini baru anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, barulah kita akan bertemu dengan mahkota. Jadi teman-teman kadang dipaksakan ya, habis cabang terus ranting langsung mahkota itu. Kadang-kadang kan begitu. Itu bisa jadi, terutama untuk bogel itu ya, mereka memang pendek-pendek banget. Tapi alangkah baiknya kita memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh Dewan Juri. Ya, Dewan Juri mengatakan ya anak ranting, cucu ranting, bahkan cicit ranting katanya. Oke. Jadi kita berusaha untuk mengikuti instruksi itu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian secara syarat ini saya berusaha untuk memenuhi atau mengikuti semua syarat yang diajukan oleh Dewan Juri ya. Ya. Kemudian saya rasa nanti untuk berikutnya ini tinggal faktor proporsional. Ya, kalau proporsional sudah kita upayakannya yang kita jelaskan tadi ya, ketinggian, ukuran. Kemudian dari segi estetika, ya, kemudian dari keindahan, atau mungkin dari nanti ada lagi poinnya yaitu mencerminkan tanaman yang tua. Nah, itu baru saya pikir nanti itu yang tidak bisa sangat direkayasa ya, tidak terlalu bisa kita rekayasa, tapi memang harus ditunggu umurnya. Ini harus misalkan 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 10 tahun baru nanti pasti akan muncul kesan tuanya, pasti akan muncul sendiri. Oke, kemudian batang satu atau tangan satu itu diupayakan bisa lebih panjang. Nah, ini yang saya tahu estetikanya di situ ya, segi keindahan. Maka ini saya upayakan tangan satu ini segini. Ya, ini bisa, ini sebenarnya lebih panjang ya, cuma saya potong di sini. Ya, tadi agak segini. Nah, tapi saya ukur ini sudah lebih panjang ya, tangan satu ini lebih memanjang ke sini tangannya atau lidahnya. Ya, ekor atau lidah ini sudah saya upayakan, nanti ini tinggal kita pengelosan, maka akan lebih panjang. Tinggal nanti kita kejar mahkotanya guys ya. Begitu ada mahkota baru bisa dikatakan bisa ditampilkan ya. Terus kita melihat guys bahwa bonsai yang sudah madya atau pratama, umurnya sudah
10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Itu memang itu kan diciptakan 30 tahun yang lalu. Mungkin waktu itu memang belum apa? Belum pakai handphone ya, sehingga belum bisa, masing-masing pembonsai tidak bisa selalu ketemu sama nasional sama teman-teman di luar pulau, luar kota, sehingga mereka menciptakan sesuai dengan keyakinannya. Memang saat ini bagus banget, mereka ukurannya large ya, ukurannya besar-besar dan bagus-bagus banget. Tapi secara pakem itu juga sebenarnya kan nggak selalu mereka berpakem seperti yang dijelaskan di para dewan juri saat ini, di tahun-tahun ini ya. Jadi sehingga mari kita ciptakan bonsai dengan gerakan yang sesuai dengan pakem atau yang dijelaskan oleh dewan juri ya. Maka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan pasti eh, karya-karya kita itu bisa bersaing dengan bonsai yang umurnya sudah 30 tahun. Kenapa? Karena menang pakem gitu loh. Nah, jadi artinya bisa bersaing ya, tidak kalah bagus, tidak kalah indah, tidak kalah cantik dengan bonsai-bonsai yang umurnya sudah eh, ya udah banyak tadi. Ya, begitu guys. Nah, seperti yang saya ciptakan di depan ini, saya berusaha untuk memenuhi unsur-unsur tersebut ya yang dijelaskan oleh dewan juri. Nah, begitu guys. Baik, terima kasih. Ini kita review sancang dalam bonsai receh, yaitu tentang edukasi dasar tentang dunia bonsai. Tapi ini untuk pemula ya, untuk bonsai-bonsai pembonsai atau pencinta yang baru memulai. Karena ini kita masih membahas hal-hal yang sifatnya dasar ya. Oke, terima kasih. Dengan saya Babe Edi dalam Bonsai Receh. Terima kasih kunjungannya.